Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairinida Amalia dengan NIM 24070160135. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang mengenai tentang perkembangan prakelahiran. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama ada tahapan kelahiran, dan yang kedua ada komplikasi kelahiran, ketiga ada pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca melahirkan. Tapi sebelum masuk ke tiga materi tadi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih itu prakelahiran? Jadi prakelahiran itu bisa disebut juga dengan masa prenatal, yakni di mana sebuah periode perkembangan manusia dari awal pembuahan hingga kelahiran yang berlangsung selama sekitar 9 bulan. Nah, pada masa ini tuh sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan otak dan kemampuan yang berperilaku. Nah, perkembangan prakelahiran itu umumnya itu dikenal dengan trimester perkembangan. Langsung aja kita membahas poin yang pertama, yaitu tahapan kelahiran. Tahapan kelahiran ini terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama pembukaan serviks. Jadi di sepanjang tahap ini itu kontraksi uterin yang terus meningkat menyebabkan serviks semakin membuka. Tahapan ini merupakan tahapan yang terpanjang karena biasanya itu terjadi kurang lebih selama sekitar 12 jam. Nah, pada awal tahapan ini itu biasanya kontraksi terjadi sekitar 20 menit sekali atau 15 menit sekali, lalu lama-lama terjadi di setiap 5 menit sekali, 2 menit sekali, bahkan setiap 1 menit sekalipun, hingga membuka lebar selebar 10 cm. Lalu yang selanjutnya ada tahapan kedua, yakni melahirkan bayi, di mana berlangsung selama 1,5 jam atau bisa lebih. Nah, tahapan ini dimulai ketika kepala bayi mulai bergerak melalui serviks ke lubang vagina dan berakhir ketika bayi keluar dari tubuh ibunya secara utuh. Apabila pada tahapan ini terjadi selama 2 jam atau lebih, maka si bayi membutuhkan bantuan. Tahapan ketiga ini yakni keluarnya plasenta, di mana bayi yang sudah lahir namun masih terhubung dengan plasenta dalam tubuh ibunya melalui tali pusar yang harus dipotong dan diikat. Plasenta dan tali pusar yang masih tersisa di dalam tubuh ibu harus dikeluarkan. Nah, proses ini tuh biasanya terjadi selama sekitar 5-30 menit. Nah, tahap yang terakhir yaitu masa pemulihan. Jadi beberapa jam setelah persalinan itu, si ibu melakukan pemulihan dan harus dipantau. Selanjutnya, poin yang ketiga itu ada komplikasi melahirkan. Komplikasi melahirkan itu adalah sebuah kondisi medis yang dimana terjadi selama persalinan yang menimbulkan risiko pada ibu atau bayi atau bahkan keduanya. Contoh yang pertama yaitu bayi postmatur, yakni bayi yang terlambat dilahirkan dari waktu yang telah ditentukan. Ciri bayi postmatur ini cenderung panjang dan kurus karena mereka terus tumbuh dalam rahim, tetapi kekurangan suplai darah di ujung kehamilan. Nah, kemungkinannya plasenta telah menua dan menjadi kurang efisien, yang mengakibatkan kurangnya suplai oksigen. Biasanya janin postmatur ini beresiko terkena kerusakan otak dan kematian. Nah, biasanya dokter melakukan tindakan operasi sesar pada saat proses melahirkan. Contoh yang kedua ada kelahiran prematur, di mana kondisi bayi yang kekurangan berat badan. Ciri pada bayi prematur ini biasanya berukuran kecil karena kurangnya nutrisi pada masa prenatal yang menghambat pertumbuhan janin. Komplikasi yang ketiga yakni masalah pernapasan pada bayi. Nah, apabila seorang bayi yang baru lahir tidak bernafas lebih dari 5 menit, maka ia akan menderita kerusakan pada otak permanen yang disebabkan oleh anoksia, yakni kekurangan oksigen. Contoh komplikasi selanjutnya yakni ada gawat janin, yakni bayi mengalami stres selama persalinan. Biasanya itu ditandai dengan detak jantung bayi yang tidak normal. Ini dapat mengharuskan kelahiran secara segera, misalnya dengan cara operasi sesar. Komplikasi yang kelima yaitu ada plasenta previa, yakni di mana plasenta menutupi sebagian atau seluruh leher rahim yang menghalangi jalur lahir. Ini itu dapat menyebabkan pendarahan hebat selama persalinan. Yang keenam ada preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia itu ditandai oleh tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urin selama kehamilan. Jika tidak ditangani, dapat berkembang menjadi eklamsia yang menyebabkan kejang dan komplikasi serius lainnya.
terakhir ada komplikasi solusio plasenta, yakni di mana kondisi plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum kelahiran, yang dapat menyebabkan gawat janin atau pendarahan berat pada seorang ibu. Nah, kita sampai di poin terakhir, yakni apa aja sih pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca melahirkan? Yang pertama ada fisik. Jadi pemulihan ibu, proses melahirkan dapat mempengaruhi kondisi fisik ibu. Pemulihan yang baik itu penting untuk kesehatan jangka panjang. Sedangkan untuk kesehatan bayi sendiri, kelahiran yang lancar itu meningkatkan kemungkinan bayi lahir dengan sehat dan mengurangi resiko komplikasi. Yang kedua, yakni ada kesehatan mental, di mana perubahan emosional, seorang ibu yang sering mengalami perubahan suasana hati dan beresiko mengalami depresi pasca melahirkan. Nah, dari segi ikatan emosionalnya, pengalaman awal setelah kelahiran itu mempengaruhi ikatan antara ibu dan bayi yang penting untuk perkembangan emosional. Yang ketiga, ada perkembangan bayi, di mana nutrisi ASI itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama itu sangat dianjurkan. Pada stimulasi awal ini, interaksi mendukung perkembangan kognitif dan sosial pada bayi. Yang selanjutnya ada dinamika keluarga, yakni di mana perubahan peran. Kelahiran anak baru itu mengubah peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Contohnya, seorang ayah dapat berperan untuk memandikan seorang bayi atau bahkan bergantian berjaga malam ketika bayi sedang menangis. Dan ibu mertua yang lebih perhatian terhadap mantu yang setelah melahirkan itu. Dan dukungan sosial dari keluarga dan teman itu sangat penting dalam membantu ibu dan bayi beradaptasi. Terakhir ada lingkungan, yakni adanya akses layanan kesehatan dan lingkungan yang mendukung sangat mempengaruhi perkembangan ibu dan bayinya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tanya di komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.